Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar, Jemaat Jalan Kudus, 23 Agustus 2020. Apa kabar bagi kita sekalian? Saya percaya kita semua ada dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang kekasih, saat ini dari tempat ini, dari wisata budaya Negandeng, Malakiri, Toraja Utara, kita akan masuk dalam ibadah online bersama-sama. Untuk itu kita akan mulai dengan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Mari sidang jemaat kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam jam ibadah saat ini, itulah datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit, laut, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai ibadah kita, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nats pembimbing kita saat ini terambil dari Mazmur 111 ayat yang pertama. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Marilah saudara-saudara sekalian, kita merendahkan diri di hadapan Allah Tuhan kita, serta mengakui segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Layakanlah kami untuk menyembah-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan baharilah hidup kami senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosanya dan percaya kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, maka pengampunan berlaku baginya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hukum Allah yang disebut juga hukum kasih yang sudah diringkaskan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari sidang jemaat, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saudara, dalam sukacita, dalam duka cita, mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia punya rencana yang indah. Mari bersama-sama katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sukacita Tuhanlah kekuatan kita. Imam besar Maha Agung,
Mari sidang jemaat, kita siapkan hati kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagimu, Allah pencipta alam semesta dan Allah yang sama yang menciptakan kami, bahkan yang boleh kami panggil ya Aba ya Bapa dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami percaya hari-hari yang indah Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, waktu yang terbaik sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Bahkan secara khusus Tuhan berikan waktu yang terbaik untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu, sekalipun kami dibatasi tempat dan jarak, kami beribadah di rumah kami masing-masing melalui ibadah online, tapi kami percaya hadirat-Mu ada di setiap rumah kami, hadirat-Mu ada di setiap persekutuan keluarga kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa-kuasa yang tidak mempermuliakan nama Tuhan dalam bentuk apapun, kami ikat, kami patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Allah Roh Kudus sepenuh-penuhnya yang mengambil alih kehidupan kami. Sekali lagi ya Tuhan, kami rindu, hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini saya percaya kita semua ada dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana saat ini saya berada di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah tempat yang luar biasa, saudara. Saya berada di Lolai, yang dimana orang mengenal Lolai adalah negeri di atas awan, di Tanah Toraja, tepatnya di Toraja Utara. Dan dari tempat ini, saudara, mari kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Saudaraku yang kekasih, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, Mazmur 31 ayat 1 sampai ayat yang kelima, khususnya bagian kalau kita lihat lagi lebih khusus ke ayat yang ke-6, di sana Daud menyatakan, menuliskan Mazmur ini, dia berkata, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Jadi hari ini saya mau mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan, saudara, tentang serahkanlah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita agar kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dari ayat ini kita akan belajar bersama apa yang akan kita serahkan kepada Tuhan, saudara. Waktu saya berdiri di tempat ini dan saya melihat begitu luar biasanya ciptaan Tuhan. Orang begitu banyak datang ke tempat ini, saudara, untuk melihat awan yang begitu dekat dengan kita. Makanya tempat ini disebut negeri di atas awan. Karena dari ketinggian Lolai ini, saudara bisa bersuah foto, kelihatan begitu dekat dengan awan, saudara. Dan ini adalah salah satu ciptaan Tuhan, bagian yang terkecil dari ciptaan Tuhan. Belum lagi kalau saudara melihat dan menyaksikan bagaimana bintang-bintang, galaksi-galaksi, dan segala isi bumi ini, dunia ini, bahkan alam semesta ini, itu luar biasa. Tetapi seringkali kita sebagai manusia begitu mengabaikan kuasa Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita banyak menjadi orang-orang yang berputus asa. Ketika kita menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, kita mulai memikirkan kekuatan kita sendiri. Ketika keadaan di sekitar kita tidak seperti yang kita harapkan, kita mulai kecewa dan kita mulai bertanya, meragukan kuasa Tuhan. Ada berapa banyak saudara di antara kita yang saat ini mungkin ada dalam keraguan-raguan. Bagaimana masa depan anak-anak kita? Bagaimana mungkin saudara saat ini, tadi malam saudara saya baru mendapatkan kesaksian dari seorang ibu yang begitu setia melayani Tuhan. Dia berkata mulai dari semenjak COVID ini mereka harus menerima setengah daripada apa yang seharusnya mereka terima. Tetap bekerja, tetapi mereka mendapatkan penghasilan lebih sedikit. Dan mereka berusaha bertahan, saudara.
Dan saya percaya kisah ibu ini adalah salah satu bagian yang termasuk adalah hal yang baik, saudara. Karena begitu banyak orang di luar sana karena COVID atau pandemi ini, mereka harus kehilangan pekerjaan. Dan hari ini, saudara, ketika firman Tuhan datang kepada kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, apa yang kita mau serahkan kepada Tuhan? Mungkin saudara memandang saya dan berkata, apa yang harus saya serahkan kepada Tuhan? Saya sudah berkekurangan, mungkin saudara berkata seperti itu. Ada banyak hal yang saudara mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan akan masa depan anak-anak saudara. Tapi hari ini saudara, saya mau mengajak kita bersama melihat firman Tuhan. Mazmur 31 di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, saudara. Daud mengajak kita untuk apa yang kita serahkan kepada Yesus, yaitu serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hidup mati kita dalam kitab Ulangan 30 ayat 15 dikatakan hidup mati kita itu ada dalam tangan Tuhan. Kemudian kita buka 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-6, saudara. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Dari ayat ini kita tahu, saudara, bahwa kehidupan kita atau hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Tapi ada banyak orang juga yang saya temui sampai hari ini, saudara, bahkan juga pelayan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya dipertemukan Tuhan dengan seorang ibu hamba Tuhan, dan dia begitu dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dia tidak kekurangan firman, saudara. Dia mengerti firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan. Jangan takut, aku besertamu. Tetapi saudara, ketika dia menghadapi kehidupan, dia banyak dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Akhirnya saudara, karena ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, mengakibatkan dia tubuhnya menjadi sakit. Saudaraku, hari ini Alkitab mengajar kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saya salah satu orang, saudara, wanita yang sangat suka tantangan. Kadangkala untuk melakukan banyak hal, menjelajah beberapa tempat, saudara. Kalau bersama dengan suami atau keluarga, biasanya saya banyak ditegur. Tetapi satu hal yang saya tahu, saudara, bahwa ketika hidup mati kita serahkan kepada Tuhan. Karena hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, Alkitab mengajar kita Tuhan yang mematikan. Tuhan juga yang mengangkat orang. Tuhan yang membawa orang ke dalam dunia orang mati, tetapi Tuhan juga bisa mengangkatnya dari sana. Artinya apa, saudara? Hidup mati kita ada dalam tangan Tuhan. Apa maksudnya serahkan hidupmu kepada Tuhan? Bukan hanya kita menyerahkan segala menyerahkan segala kekhawatiran kita. Artinya kita tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, tetapi hidup di sini berbicara tentang agar kita menyerahkan anggota tubuh kita. Hidup kita ini berbicara tentang jiwa, roh, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh berbicara tentang anggota jasmani kita, saudara. Mata, panca indera, dan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, Alkitab mengajar kepada kita, banyak di antara kita orang-orang Kristen, bahkan pelayan Tuhan, melayani Tuhan luar biasa, tetapi tidak menyerahkan tubuhnya, tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita buka firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 13. Agar kita bukan hanya menyerahkan hidup dan untuk menyerahkan tubuh kita itu dalam bentuk bagaimana, saudara. Roma 6 ayat yang ke-13 saya baca bagi kita. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi menyerahkan, apa yang kita serahkan kepada Tuhan? Hidup kita. Termasuk segala pikiran-pikiran, kekhawatiran, ketakutan kita. Akan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu hidup mati kita di tangan Tuhan. Tetapi menyerahkan hidup kepada Tuhan juga berbicara agar kita tidak menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Yang membawa kepada kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, di sini, saudara. Di sini kuncinya. Serahkan, apa yang kita serahkan kepada Tuhan? Hidup kita. Hidup kita bukan hanya kita serahkan pada hari Minggu saja, kita kuduskan. Tetapi setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan sampai hari Minggu, saudara. Tapi banyak anak-anak Tuhan. Hari Minggu, haleluya. Hari Senin sampai Sabtu, haleluya.
Artinya saudara, dia berpikir bahwa, apalagi sebagai pelayan Tuhan, bahwa tubuhnya, hidupnya diserahkan pada saat ketika dia melayani. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan inginkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Artinya, pakai tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Pakai matamu, saudara, untuk menyatakan, untuk melihat hal-hal yang baik. Pakai tanganmu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Pakai mulutmu untuk menyatakan perkataan-perkataan yang memberkati, bukan perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang membunuh perasaan seseorang. Sekali lagi saya berkata, Yesus mengajar kepada kita. Hukumnya Yesus membunuh itu bukan mematikan atau menghilangkan nyawa seseorang, tetapi mengatakan kepada orang kafir, kita sudah membunuh orang itu. Kita membunuh karakternya, kita membunuh kepribadiannya, saudara. Ketika kita mengatakan, seringkali tanpa kita sadari, anak-anak muda seringkali sambil cerita-cerita, sambil ngumpul-ngumpul, mereka kadang-kala mengejek temannya dengan kelemahan atau kekurangan yang ada pada dirinya. Walaupun kadang-kala kita berpikir itu hanya sekedar bercanda, tetapi apakah saudara sadar waktu kita menyampaikan candaan itu, apakah itu tidak melukai dia, tidak membunuh kepribadiannya, tidak membuat dia menjadi rendah diri, saudara, bahkan mematikan akan potensi dalam dirinya. Ini yang perlu kita hati-hati. Makanya dikatakan hidupmu itu dikuasai oleh lidahmu. Jadi mari pakai perkataan kita. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan berarti, saudara, bahwa kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita, sekali lagi seluruh anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Itu maksudnya, saudara. Kemudian Roma pasal 14 ayat 8 berkata begini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita dalam milik Tuhan. Itu yang perlu kita pahami. Orang Kristen, orang percaya harus memahami hal ini, bahwa kekristenan kita bukan hanya ditandai saat kita datang ke gereja. Kekristenan kita bukannya ditandai saat kita menjadi pelayan Tuhan atau melayani Tuhan. Tetapi kekristenan kita ditandai bagaimana? Apakah hidup dan mati kita itu adalah milik Tuhan? Apakah hidup kita, waktu aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, kata Paulus, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu serahkanlah anggota tubuh. Mungkin untuk mengalami satu pertobatan, satu kebiasaan-kebiasaan buruk, untuk mengubah kebiasaan buruk itu tidak bisa hanya seperti membalikan telapak tangan, saudara. Saya mengerti hal itu. Tetapi ketika saudara sudah punya dan niat, sudah ada keinginan, saudara. Jadi bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi apakah saudara mau. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Salah satunya, saudara, kebiasaan merokok. Itu adalah hal yang mungkin berat bagi beberapa orang. Bahkan ada beberapa orang yang berkata kepada saya, susah sekali, lebih baik larang saya makan daripada larang saya merokok. Artinya, saudara, lebih baik dia tidak makan daripada dia tidak merokok. Ini adalah kebiasaan buruk, saudara. Untuk mengubah itu harus dimulai dengan keinginan atau niat di dalam hati. Kalau saudara mau, maka saudara pasti akan bisa. Kenapa? Karena saudara mau pakai tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Bayangkan, satu perkara sederhana saja. Mungkin saudara memandang saya dan berkata, tapi kan tidak ada ayat di dalam Alkitab untuk dilarang merokok. Tetapi saudara, saya cuma mau beritahu, kalau di pom bensin saja saudara ditolak, perokok saja ditolak, apalagi di kerajaan surga. Ada sederhana saja yang saya mau sampaikan kepada saudara. Artinya mari saudara berubah. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Apalagi jika itu adalah untuk kebenaran. Saya percaya Roh Kudus akan menguatkan saudara. Makanya Roma 12 ayat 1 berkata, supaya kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah pertama kita menyerahkan hidup kita, anggota tubuh kita kepada Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, saudara, apa yang kita serahkan kepada Tuhan? Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dari pembacaan kita, Mazmur 31 tadi, adalah kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Nah, ini hal yang orang suka, saudara. Waktu orang bicara tentang ayo serahkan tubuhmu, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, itu orang masih aduh bagaimana ya? Masih mikir, saudara. Tapi ketika dikatakan serahkanlah masalahmu, semua orang mau menyerahkan. Siapa yang orang di antara kita yang mau punya masalah? Semua orang mau masalah saudara diselesaikan oleh Tuhan. Tapi hari ini saya mau berkata kepada kita, masalah seperti apa, saudara, yang kita serahkan kepada Tuhan? Apa maksudnya, mengapa kita harus menyerahkan masalah kita kepada Tuhan? Ayat yang ketiga di sana dikatakan, karena dia melepaskan atau Tuhan melepaskan kita dari
bahaya. Ayat yang keempat, karena itu dialah gunung batu dan tempat perlindungan kita. Artinya saudara, dalam setiap persoalan-persoalan hidup, bahkan persoalan yang terkecil sekalipun, Tuhan peduli. Makanya Tuhan berkata, tidak ada selai rambut kita jatuh tanpa Tuhan izinkan, tanpa Tuhan tahu. Semuanya terhitung di mata Tuhan. Segala sesuatu Tuhan tahu keberadaan hidupmu hari ini. Mungkin saudara memandang saya dari tempat ini dan saudara berkata, mungkin Tuhan sudah tidak mau peduli dengan saya sudah tidak pernah ke gereja, saya sudah tidak pernah berdoa, saya sudah tidak pernah baca firman Tuhan. Tapi hari ini saya mau berkata, Tuhan masih menunggu saudara. Kenapa? Serahkan segala sesuatunya, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Dia sudah mau menanggungnya. Dia sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dan dia masih melakukannya sampai hari ini. Dia masih menunggu saudara. Dia datang ke dalam dunia mengosongkan dirinya menjadi manusia, menderita, bahkan sampai di kayu salib. Hanya untuk apa? Menyelesaikan setiap masalah saudara. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, saudara, saya akan bacakan bagi kita. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Dikatakan sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku yang kekasih, di masa-masa sekarang ini, firman Tuhan datang kepada kita. Enak kedengaran saudara, kita dengar, jangan kamu khawatir. Tapi untuk melakukan itu, bagaimana saya tidak khawatir Tuhan? Bagaimana saya tidak khawatir Tuhan? Mungkin istri-istri kan berkata seperti itu. Suami pekerjaannya saat ini di rumah. Suami saat ini penghasilannya mulai berkurang. Mungkin suami berkata, bagaimana saya tidak khawatir Tuhan? Bagaimana membayar sekolah anak-anak? Anak-anak sudah akan masuk sekolah lagi. Bagaimana saya harus memenuhi? Ada banyak orang tua sekarang yang mengeluh saudara, masalah kuota. Kenapa? Karena anak-anak ternyata ketika mereka belajar online dari sekolah, biayanya atau pengeluarannya jauh lebih besar dibandingkan mereka sekolah secara offline ataukah sekolah seperti biasa, karena mereka harus menguras, membeli data-data untuk kemudian mereka anak-anak pakai untuk belajar di rumah. Tapi hari ini saya mau berkata kepada setiap kita, jangan kamu khawatir. Alkitab mengajar kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Perhatikan, berdoa dengan permohonan dan ucapan syukur. Jangan lupa saudara, mungkin hari ini engkau belum menerima jawaban doa, tapi mari bersyukur kepada Tuhan, karena ada kuasa di dalam puji-pujian, ada kuasa di dalam ucapan syukur. Karena itu yang disampaikan Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya engkau terima. Saat ini apapun, hai anak-anak muda, pemuda-pemudi, apa yang kau minta saat ini? Engkau sedang meminta supaya Tuhan, aku bisa masuk di perguruan tinggi Tuhan, aku bisa mencapai cita-cita. Berdoa dan nyatakan setiap hari keinginanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur berbicara. Sebagaimana disampaikan oleh Markus 11 ayat 24. Kamu sudah menerimanya, maka Bapa di surga menyatakan, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh, katakan, engkau sudah terima. Itulah kebenaran firman Tuhan. Serahkanlah masalahmu kepada Tuhan. 1 Timotius 5 ayat yang kelima, di sana dikatakan supaya kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, berdoa siang dan malam saudara. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saya baca bagi kita 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang kelima. Di sana dikatakan begini, seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Yang Tuhan mau adalah kita seperti digambarkan seperti seorang janda yang benar-benar janda, artinya sendirian. Mungkin engkau punya suami, mungkin engkau punya orang tua, mungkin engkau punya keluarga, mungkin engkau punya harta benda yang banyak. Tapi datang kepada Tuhan seperti seorang janda yang benar-benar janda, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, berdoa siang dan malam. Tuhan akan menyatakan kehendaknya dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, apa yang kita serahkan kepada Tuhan saudara? Yang terakhir adalah serahkanlah, ayat yang ke-6 saya bacakan, Mazmur 31 ayat 6, ke dalam tanganmu laku serahkan nyawaku, engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Serahkanlah rohmu kepada Tuhan. Apa artinya di sini saudara? Waktu kita serahkan roh kita kepada Tuhan, artinya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka itulah yang akan membebaskan kita. Sesungguhnya kekristenan adalah
sesuatu yang membuat saudara menjadi bebas. Bebas untuk melakukan kebenaran. Bukan kebebasan untuk melakukan dosa, tapi kebebasan untuk melakukan kebenaran. Karena waktu saudara melakukan kebenaran, ada sukacita di dalamnya. Jadi serahkanlah rohmu kepada Tuhan, berarti bahwa Yohanes 14 ayat 26, bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya baca bagi kita saudara, Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 26. Berkata seperti ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus yang akan mengajar setiap anak-anak muda untuk melangkah dalam kebenaran. Roh Kudus yang akan mengajar, memberikan hikmat kepada orang-orang tua bagaimana mendidik anak, bagaimana mengajar anak. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan pengertian kepada setiap orang-orang yang bekerja, bagaimana mereka bisa bekerja dan menghasilkan karya yang baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara bisa taruh dalam kehidupan saudara secara pribadi, dalam pekerjaan saudara. Waktu kita menyerahkan roh kita, itu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh kita dikuasai, maksudnya sepenuhnya oleh Roh Kudus. Maka dikatakan di sana, roh itulah akan memerdekakan kita, roh itulah akan mengajarkan kita, memberikan hikmat kepada kita. Kenapa? Karena Allah menyertai orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kita buka satu ayat yang terakhir sebelum saya menutup khotbah saya, saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 38 berkata seperti ini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah ini saudara, kalau Allah menyertai hidup saudara, kemanapun saudara berjalan, saudara membawa kesembuhan bagi tempatmu, bagi lingkunganmu. Saudara menjadi sukacita dimanapun saudara berada. Kenapa? Karena Allah menyertai saudara. Ketika Roh Kudus, kita menyerahkan roh kita, artinya kita mengizinkan Roh Kudus memimpin roh dan kehidupan kita. Maka pada saat itulah kemanapun kita pergi, ada kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Sekali lagi saudara, saya mau simpulkan firman Tuhan hari ini. Mari, saya mengajak setiap kita. Memang sulit saudara, untuk melakukan, mendengarkan firman Tuhan indah, tapi untuk melakukan itu. Makanya ada pujian berkata supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Karena itu saya mengajak setiap kita, bahwa sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, serahkanlah masalahmu kepada Tuhan, dan serahkanlah rohmu kepada Tuhan. Karena saya percaya, ketika kita melakukan hal itu, maka firman Tuhan akan menjadi bagian kita. Kemanapun kita pergi, kita membawa berkat dan kesembuhan, dan Tuhan akan menyertai hidup kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, kita akan masuk dalam doa syafaat bersama. Karena itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh dipenuhi dengan kuasa-Mu melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Bahkan juga melalui kebenaran firman Tuhan. Kami boleh disegarkan, dikuatkan, bahkan juga dihiburkan. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada saat ini, itu akan tertanam dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan biarlah Tuhan itu bisa berakar dan bertumbuh, bahkan berbuah-buah dalam hidup kami. Sehingga kami boleh hidup sebagai orang-orang percaya, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepadamu ya Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran, menyerahkan segala masalah, bahkan juga menyerahkan roh kami, sehingga hidup kami biarlah dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus sepenuh-penuhnya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa dan bersyafaat bersama seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, mengurapi mereka. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami kelemahan, sakit, penyakit, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka dijamah, dipulihkan. Kami juga terus berdoa ya Bapa, bagi gembala sidang hamba-Mu Bapak Pendeta Hadade. Biarlah terus Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada hamba-Mu, bahkan umur yang panjang, hikmat, marifat surgawi ya Tuhan, sehingga boleh memimpin, mengembalakan jemaat Jalan Kudus
untuk mempersiapkan jemaat ini menjadi mempelai Kristus yang siap menantikan kedatangan untuk kali yang kedua. Berkati juga hamba-Mu Ibu Gembala yang senantiasa menopang pelayanan hamba-Mu. Biarlah Engkau memberkati kedua orang tua rohani, Bapak dan Ibu Gembala, biarlah dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan senantiasa. Berkati juga semua sidang jemaat-Mu, bahkan para majelis, para pelayan yang Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah urapi kami ya Tuhan. Berkati ya Bapak, bahkan semua koordinator-koordinator pelayan, pastor sekolah minggu, bahkan semua pengurus-pengurus organisasi intragerejawi. Kami percaya ya Tuhan bahwa pada saatnya kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah di rumah-Mu yang kudus, dan kami boleh melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua sidang jemaat-Mu, yang tua yang muda, bahkan secara khusus bagi tua-tua jemaat Tuhan, berikan juga mereka kekuatan, kesehatan, sukacita senantiasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Banyak perkara, banyak hal yang kami sampaikan kepadamu, tapi kami percaya Engkau yang tahu setiap masalah pergumulan kami. Jika yang sedang memulai usaha, yang sedang menjalankan usaha atau bisnis, Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh semakin diberkati, mereka boleh semakin mengembangkan usaha atau bisnis mereka. Mereka yang sedang bekerja, baik itu dalam instansi pemerintah maupun dalam instansi swasta, Engkau berkati ya juga Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh berkarya dan berprestasi di tempat kerja mereka. Bahkan semua anak-anak kami, mulai dari TK sampai kepada perguruan tinggi, Engkau berkati ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan prestasi yang gilang gemilang di dalam Engkau. Bahkan semua anak-anak terkecil, bahkan sampai kepada anak bayi, kami percaya pertumbuhan, kekuatan, kesehatan Engkau anugerahkan kepada anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi kota kami tercinta, kota Makassar. Biarlah kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa ini menjadi kesejahteraan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saatnya kami boleh melewati pandemi ini, dan kami boleh belajar untuk senantiasa mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami kepadamu, karena kami tahu hidup mati kami ada di dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami berdoa terus bagi panitia pengadaan tempat ibadah, biarlah terus Engkau memberkati ya Tuhan, berikan kekuatan Tuhan kepada mereka, dan semangat bahwa kami percaya ada waktunya Tuhan akan menunjukkan tempat bagi kami melalui panitia, sehingga kami jemaat Jalan Kudus boleh memiliki rumah ibadah untuk kami beribadah bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, doa sahabat kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian vokal grup gabungan GDI Talung Lipu dan GOBM Jalan Kudus dengan judul Terbang Bagai Raja Wali. Ciptaan Pendeta Dr. Gigi Chris Rumpuin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka terbang tinggi bagai burung.
daripadanya lah kekuatanku. Sebab damai sejahtera-Mu teduhkan hatiku, seperti sungai segarkan jiwaku, seperti sungai segarkan jiwaku. Marilah sidang jemaat bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini. Mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah sidang jemaat, kita akan memberikan korban syukur kita. Dengarkanlah ajakan untuk memberi. Ucapkanlah syukurmu kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Berilah dari hati yang bersukacita dan tulus ikhlas. Sambil kita menabur di ladang Tuhan, kita mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita. Saat mentari
Mari sidang jemaat kita berdoa mengucap syukur untuk persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah kiranya persembahan kami ini sebagai tanda ucapan syukur atas semua anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Lalu berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu, serta melayani sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah segala kebenaran firman Tuhan dalam setiap pergumulan hidupmu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Kiranya menyertai kehidupanmu, memberkati engkau sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Di dalam surga
Demikianlah ibadah online kita pada saat ini. Kiranya kita semua diberkati, dan atas nama majelis kami tetap menghimbau kepada sidang jemaat untuk mari kita tetap setia melaksanakan tugas tanggung jawab kita, sekalipun kita tidak beribadah bertemu muka dengan muka di dalam gedung gereja, tetapi melalui ibadah online, baiklah kita masih tetap memiliki semangat persekutuan di dalam Tuhan, khususnya di tengah-tengah jemaat Jalan Kudus. Karena itu kami tetap menghimbau agar sidang jemaat tetap setia menabur di ladang Tuhan melalui kolekte korban-korban syukur atau ucapan syukur dari setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita dan juga persepuluhan kita. Dan untuk info-info selengkapnya, sidang jemaat silakan melihat dalam grup-grup jemaat, dan kiranya kita semua tetap setia dan bersemangat dalam hidup persekutuan kita di tengah-tengah jemaat, walaupun kita tidak beribadah secara bersama-sama. Dan harapan kami agar kita bisa beribadah pada bulan September yang akan datang. Akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, dari tempat ini, Totombi, Lolai, Toraja Utara, yang disebut negeri di atas awan, wisata budaya Nek Gandeng, Malakiri, Toraja Utara. Kami seluruh tim pelayanan ingin mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya minggu ini kita bisa jalani dengan penuh sukacita dan dengan kemenangan, karena bersama dengan Tuhan kita akan cakap melakukan segala perkara. Sampai berjumpa kembali, dan shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengajak kita bersama di akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena itu mari Bapak Ibu yang kekasih, dari tempat ini saat ini kiranya kita semua sidang jemaat, kita akan mendengarkan satu persembahan vokal grup gabungan dengan judul dan hidup yang kekal. nanti kau kirim di sini. Weh, jangan kau ribut ya. Enggak, Ji. Supaya cepat selesai. Sudah bisa. Coba balik ke sini.